putra-putri As-Salafi, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi merupakan salah satu unit pendidikan satu atap di bawah Pondok Pesantren Putra-Putri As-Salafi, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Pondok Pesantren As-Salafi dan As-Salafiyat ini merupakan lembaga pendidikan pesantren wakaf yang didirikan pada sekitar tahun 60-an oleh Kiai Haji Syairoji Abdurrahim beserta sang istri Nyai Hajah Tasmiah Abdul Hanan. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Putra-Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat didirikan pada tahun 1965 oleh Almarhumah Ayahanda Kiai Haji Syairoji Abdurrahim dan Ibunda Nyai Hajah Tasmiah. Pesantren Putra-Putri As-Salafi ini tentu didirikan atas kebutuhan dan dorongan dari masyarakat saat itu untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan agama. Pesantren As-Salafi ini pertama didasarkan pada misi ilmu, national ilmu pengetahuan, ilmu agama. Kemudian dibarengi dengan ketakwaan. Jadi antara ilmu dan takwa ini harus seimbang, beriringan. Kemudian juga bahwa pesantren As-Salafi ini merupakan tempat di mana khazanah intelektual para ulama-ulama salaf itu dikaji, dikembangkan, ditransfer kepada para generasi santri untuk mengkaji khazanah intelektual para ulama terdahulu yang dikenal dengan kutubut turath atau di Indonesia dikenal dengan kitab umum. Nah, itu dikaji. Nah, harapannya para santri itu kemudian bisa mengikuti kondisi zamannya dengan tidak melepaskan akar khazanah intelektual Islam yang sudah diracik, yang sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau istilah kaidah di Nahdlatul Ulama yang terkenal itu ya al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil usul. Yang klasik dipelihara, dilestarikan, yang baru diadopsi, disesuaikan. Spirit itulah yang terus dijaga oleh pengelola Pondok Pesantren As-Salafi dan As-Salafiyah hingga sekarang, yakni menjadi ruang belajar guna mencetak generasi unggul dari masa ke masa. Komitmen tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya ragam program pendidikan, seperti salah satunya adalah program pendidikan integral selama 6 tahun. Pada tahun 2012 didirikanlah atau diadakan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi Babakan Ciwaringin, yang kurikulumnya itu tentu mengikuti kurikulum pemerintah Republik Indonesia. Kenapa diadakan lembaga pendidikan formal ini? Karena sesuai dengan usulan dari para alumni dan masyarakat. Para alumni Putra-Putri Pesantren As-Salafi itu menganggap bahwa di As-Salafi ini sudah saatnya memiliki lembaga pendidikan formal yang satu atap dengan pesantren, atau istilahnya integral. Jadi integral antara pesantren dengan sekolah, sehingga kegiatan-kegiatannya 24 jam itu terpantau dan terintegrasi. Maka lahirlah istilah pendidikan integral di MTS dan MAI As-Salafi Babakan Ciwaringin. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah pendidikan yang satu atap. Jadi nyantri di pesantren Putra-Putri As-Salafi sekaligus sekolah di MTS dan MAI As-Salafi. Nah, sekolahnya pun itu 6 tahun. Arahannya itu 6 tahun masuk daftar
lulusan SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI ke MTS NU As-Salafi. Kemudian selesainya itu pada tingkat aliyah atau Madrasah Aliyah NU As-Salafi. 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Integral tahun. Program integral pendidikan selama 6 tahun yang dijalankan Madrasah Sanawiyah hingga Madrasah Aliyah NU As-Salafi disempurnakan dengan adanya ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, organisasi dan keterampilan dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. untuk mengembangkan multiple intelligence dan kreativitas para siswa dan siswi. Dengan banyaknya pilihan ekstrakurikuler, para siswa dan siswi dapat mengoptimalkan minat dan bakat di luar dari kemampuan akademik. Who wants to give me an example? Yes, you? Father would like to stay in Jakarta next month. Yeah, okay, very good. Implementasi dari pelaksanaan program pendidikan integral tersebut didukung tidak hanya di sisi fasilitas gedung, namun juga kualitas pengajar yang mumpuni. Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi memiliki tenaga pengajar yang profesional, lulusan S1 dan S2 dari berbagai perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. To learn about expression. Tentunya nilai plus dari MTS NU As-Salafi ini untuk tenaga pendidik dan kependidikannya itu tidak sebatas jenjang starter 1 saja atau S1. Ternyata di MTS NU As-Salafi ini memiliki 4 guru yang starter itu starter 2 sampai S2. Dan ini adalah sebuah nilai plus bahwa mereka memiliki gelar tinggi pun masih mau bagaimana menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang unggulan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan kependidikan di NU As-Salafi dilakukan dengan beberapa program. Yang pertama, setiap tahun kita melaksanakan in-house training untuk melatih mempersiapkan guru dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, baik secara administrasi maupun metode-metode pembelajaran yang akan mereka lakukan terapkan di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, secara berkala kita juga ada program supervisi kegiatan guru, di mana tujuannya adalah mengevaluasi, memperbaiki, dan juga meningkatkan profesionalitas guru yang kemudian akan menambah kualitas output, yaitu peserta sendiri. Oleh karena itu, dengan peningkatan kualitas guru, dengan 4 kompetensi yang harus dimilikinya, profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial, tentu ini akan menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Sejak awal berdiri, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah NU As-Salafi terus berkomitmen mencetak lulusan-lulusan berkualitas, tentunya ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki, seperti ruang kelas yang nyaman, sarana olahraga, lab komputer dan bahasa, musola, perpustakaan, kantin, serta toilet yang bersih dan nyaman. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki, diharapkan terciptanya distribusi pengetahuan yang komprehensif dan lahir calon generasi Islam yang kreatif, inovatif, dan inklusif, serta memiliki bekal kemampuan agama yang mumpuni dan berakhlakul karimah.
kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 batch 2 di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjadi Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, tempat tanggal lahir Cirebon 10 Oktober 1987, nomor peserta BPG 1875000700014 dengan NIM 22811122985. Pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan praktek mengajar uji kinerja di kelas 9 dengan tempat praktek saya di MTS NU As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan-perbaikan di pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah apa nih? Sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat semua ya. Jangan sampai kita semua sakit ya, karena sakit juga bisa menghambat kita di dalam belajar ya. Nah, oleh karena itu kita semua patut mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Salah satu mensyukuri apa? Nikmat kita dikasih kesehatan. Kalau kita sedang sakit, tentunya kalian tidak bisa bertemu dengan Bapak yang ganteng ini ya. Baik, untuk rasa syukur kita ya kepada Allah karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan tentunya mari kita bersama-sama mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya kita semua mendapatkan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan di pembahasan yang sekarang, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada kalian ya. Apakah kalian selama ini di dalam pembelajaran Al-Quran hadis memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru kalian? Memperhatikan tidak? Memperhatikan. Asik tidak? Asik. Suka tidak dengan pembelajaran Al-Quran hadis? Suka. Suka. Oke, menurut kalian pembelajaran Al-Quran hadis, ketika kita belajar Al-Quran hadis tentunya ada manfaatnya kan gitu ya. Manfaatnya apa sih? Lebih tahu mempelajari hukum tajwid.
mempelajari hukum tajwid ya, sehingga kita belajar Al-Quran bisa membaca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya, apakah kalian bosan dengan pembelajaran di sekolah kalian? Oke, setelah beberapa kali perubahan ya, yang dulunya hanya selama sekarang ada metode yang baru, kalian belajar juga dengan fokus dan lain sebagainya, tentunya bisa menambah semangat dalam pembelajaran kita. Pembelajaran terlebih dahulu kita cek kehadiran ya. Ada yang nggak hadir? Ada. Kenapa tidak hadir? Sakit. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita cek kehadiran terlebih dahulu, coba anak-anak lihat di bawah meja kalian. Ada sampah nggak? Ada. Yang ada sampahnya diambil sampahnya. Ya, diambil. Silakan dibuang keluar sampahnya. Ya, sampahnya dibuang keluar. Silakan. Yang ada sampahnya dibuang keluar. Ya. Baik, yang hadir bilang hadir ya. Yang tidak hadir bilang tidak hadir. Jangan diem saja. Maksudnya diwakili nggak hadir. Baisa Aziza, Hadir apa? Soraya Bilqis, Siti Nurjannah, Kevin, Sunya, Sakit. Syifa, Sakit. Nita Ajem, Hadir. Agnia Bilqis, Hadir. Siti Marwah, Siti Marwah, pulang, izin. Izin sakit. Oke. Oke, baik anak-anakku semua masih semangat belajar? Masih. Wah, sudah ngantuk ya. Baik, karena ada teman kita yang ngantuk ya, kita refleksi dulu ya. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Semua berdiri. Ya. Oke. Siap? Nanti kalian ikuti, Bapak akan menyampaikan, Bapak meminta kalian untuk megang sesuatu, kalian turutin ya. Contoh, Bapak bilang kepala, kalian langsung pegang kepala. Siap? Oke. Pundak. Yang cepat ya. Telinga, mata, hidung, kaki. Nah, ulangi ya. Kepala, hidung, mulut, mata, telinga, tangan. Ayo. Tangan, kaki, lutut, pinggang, digoyang. Udah ngantuk lagi ya. Udah duduk. Ya baik anak-anak, sebelum kita ke materi yang hari ini, terlebih dahulu kita mengingat-ingat kembali materi yang sebelumnya. Oke, masih pada ingat? Nah, di rumahnya belajar nggak nih? Belajar. Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Mat, apa artinya mat? Mat artinya apa? Huruf mat ada berapa? 3. 1. Mat dibagi menjadi berapa? 1. Mat itu dibagi menjadi 2. 1 mat asli, 2 mat fardhi ya. Yang pertama mat tabi'i atau mat asli, yang kedua mat fardhi atau mat cabang. Mat tabi'i ya, apa mat tabi'i itu? Ayo. Mat tabi'i apa? Mat asli. Hurufnya ada berapa? 3.
kita ke pembahasan mad fa'i. Dalam hal ini mad fa'i di cabang mad lazim, mukhaffaf dan musaqqal harfi. Oke. Mukhaffaf apa mukhaffaf? Ringan. Musaqqal? Berat. Jadi perbedaannya nanti di cara membacanya, musaqqal berat, mukhaffaf ringan. Baik ya. Untuk lebih kalian semangat dalam pembelajaran, kalian coba perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak putarkan ya. Nah ini. Ya, baik. Anak-anak semuanya sudah melihat videonya? Sudah. Oke, kalau sudah melihatnya, Bapak akan menyampaikan ya, membahas kembali. Sekarang kita itu akan membahas tentang mad lazim, musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi ya. Di sini dijelaskan mad lazim musaqqal harfi adalah permulaan surat dalam Al-Qur'an yang terdapat salah satu atau lebih dari huruf na, ko, shod, ain, lam ya, kaf dan mim yang bisa disingkat dengan lafaz naqoso alaikum. Adapun panjang bacanya itu 3 alif. Jadi mad lazim musaqqal harfi itu ciri-cirinya dia itu berada di awal surat ya, berada di permulaan surat, tidak di tengah-tengah surat atau tidak di akhir surat. Salah satu contohnya adalah alif lam mim ya, atau yasin, qaf dan seterusnya. Jadi ketika kalian ya mendapatkan ada dalam satu surat, awal suratnya itu ya terdapat salah satu huruf naqoso alaikum, maka itu adalah mad lazim musaqqal harfi. Terus yang kedua, mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah permulaan surat dalam Al-Qur'an yang terdapat satu atau lebih dari huruf ya. Hayun panjangnya di sini 1 alif, contohnya yasin dan seterusnya. Jadi sama-sama di sini ya. Sama-sama mad lazim dan mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Coba sekarang buka LKS-nya dulu.
Yuk. Ya, sudah paham semuanya? Insya Allah. Baik, sebelum kalau kalian sudah paham semua, kalau tidak ada ditanyakan, Bapak ingin melatih atau memberikan latihan kepada kalian bahwa kalian memang benar-benar sudah paham. Oleh karena itu, Bapak minta semuanya ya bikin kelompok. Ini kelompok 1, ya, satu baris. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, sini 2 orangnya ke sini. Ini kelompok 4. Silakan ngumpul jadi satu. Nah, ngumpul jadi satu. Ya, masuk. Ya, ngumpul. Baik, perhatikan semuanya tugasnya. Ya, silakan ada ketua kelompoknya, nanti ada yang presentasi. Ya, perintahnya tulis nih, soalnya nomor 1. Ya, jelaskan mad lazim mukhafaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Ya, jelaskan mad lazim mukhafaf harfi dan musaqqal harfi. Yang kedua, carilah atau buatlah contoh. Carilah contoh mad lazim mukhafaf harfi dan musaqqal harfi di Al-Qur'an. Ya, carilah contohnya bacaan mad lazim mukhafaf dan musaqqal harfi. Ya, sok kerjakan. Ayo, mulai. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Sok didiskusikan. Ukurannya dibuka. Empat artinya Ayo, lazim apa? Lazim itu pasti. Pasti. Nanti ya sebentar lagi. Assalamualaikum. Semua? Oke. Baik, kalau sudah semua, Bapak minta untuk mempresentasikan masing-masing kelompok, mendelegasikan satu orang untuk mempresentasikan di depan. Baik, nomor 1 dulu, silakan. Siapa yang mempresentasi? Azam. Ajem. Oh, Ajem. Iya, silakan dong. Ayo. Yang lainnya diperhatikan. Yang lihat perhatian teman kalian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang pertama dulu, mad lazim mukhaffaf harfi. Pengertian mad secara bahasa artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya ringan, dan harfi artinya huruf. Sedangkan menurut istilah mad lazim mukhaffaf harfi yaitu apabila ada salah satu dari 5 huruf yaitu ha, ya, to, ha, ro yang berada di awal surat atau yang disebut fatirus swar. Fawatirus swar. Cara membaca. Ya, baik. Terima kasih ya semuanya atas presentasi kelompoknya. Bagus-bagus semua. Tepuk tangan. Bagus ya. Artinya setidaknya kita itu harus berani maju ke depan. Ya, perbedaan itu bukan menjadi halangan buat kita. Ya, perbedaan itu hal biasa. Oke, karena waktu sudah mau habis ya, tentunya perjumpaan kita nanti akan disambung di minggu depan. Tetapi terlebih dahulu Bapak akan mengulas kembali. Jadi pertemuan pada pertama pembahasan mad lazim mukhaffaf harfi dan musaqqal harfi jelas walaupun sama-sama lazim harfi, tetapi ada perbedaan antara musaqqal harfi dengan mukhaffaf harfi. Selain antara ringan dan berat, yang mencolok dalam perbedaan di sini adalah kalau musaqqal harfi, ya kalau musaqqal harfi itu ringan, artinya dia itu jelas tidak diidghamkan. Ya, contoh toha tidak diidghamkan. Ya, tapi kalau tadi mukhaffaf harfi ya, tapi kalau musaqqal harfi itu diidghamkan. Contoh alif lam mim shad. Jadi ada idghamnya alif lam, itu kan ada idghamnya. Jadi kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu tidak diidghamkan. Tapi kalau musaqqal diidghamkan. Bisa dipahami? Baik, untuk kerjaan di rumah atau kalian tugas di rumah masing-masing ya, coba ditulis ya tugas untuk di rumahnya. Oke. Tugas di rumah adalah kalian membuat video ya, membuat video cara membaca bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi ya. Jadi tugasnya kalian bikin video bagaimana cara membacanya. Jadi kalian minta orang tua kalian atau teman kalian memvideokan ya, memvideokan. Oke. Oke, sudah paham ya? Baik, karena tadi bel sudah berbunyi, mungkin ya sebelum kita diakhiri ya, kita mudah-mudahan perjumpaan di siang hari ini atau di pagi hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang sukses. Oke, baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.